Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi terkait cara mengajar yang baik di kelas, solusi menghadapi murid yang tidak rajin, menjadi guru dan wali kelas yang baik, serta cara dan solusi menghadapi bekerja di lingkungan yang toksik. Latar belakang masalah, terus rumusan masalah dan tujuan masalah. Yang pertama, latar belakang masalah. Dari proses pembelajaran itu identik dengan proses pembelajaran di sekolah, baik dilakukan oleh seorang guru maupun peserta didik, yang mana terjadi permasalahan yang timbul. Salah satunya adalah belajar yang efektif. Bagaimana cara menumbuhkan belajar yang efektif dan inovatif? Nah, ini adalah tanggung jawab seorang tugas guru. Terus ini timbullah masalah lagi, mengapa bisa ada timbul masalah peserta didik itu jarang masuk sekolah atau jarang bolos. Nah, itu bisa dipelajari lagi terus sehingga tujuan dari proses pembelajaran itu bisa terlaksana dengan baik, maka tujuannya harus maksimal. Nah, selanjutnya untuk rumusan masalah itu mencakup bagaimana sih cara mengajar di kelas, terus bagaimana solusi menghadapi murid yang tidak rajin, terus bagaimana menjadi guru dan wali kelas yang baik diaplikasikan di dalam sekolah, dan bagaimana cara menghadapi bekerja di lingkungan yang toksik. Tujuannya ya untuk mengetahui cara mengajar yang baik di kelas, terus dan solusi menghadapi murid yang tidak rajin, dan untuk mengetahui jadi guru dan wali kelas yang baik, serta cara dan solusi untuk bekerja di lingkungan yang toksik. Itu ada yang pertama, cara mengajar yang baik di kelas. Yang pertama, jadilah seperti guru yang kamu favoritkan sewaktu di sekolah. Nah, seperti contohnya misal role model. Dulu di waktu kelas itu pasti ada role model guru yang jadi panutan. Terus yang kedua, jangan seperti patung. Jangan seperti patung. Itu di sini dijelaskan bahwa pembelajaran itu harus berinteraksi antara siswa dengan gurunya. Terus yang ketiga, buat mereka meresponmu. Bagaimana cara menginteraksi antara siswa dan guru. Terus yang keempat itu ciptakan variasi metode mengajar. Nah, cara mengajarnya itu bisa dilakukan dengan inovatif maupun kreatif. Selanjutnya yang kelima, jalin interaksi dan berikan perhatian tulus pada semua muridnya. Jalin interaksi di sini itu harus adanya komunikasi antara siswa dan peserta didik, yang mana bisa menghasilkan timbal balik antara siswa dan peserta didik. Selanjutnya, memaksimalkan penggunaan teknologi. Nah, sekarang penggunaan teknologi sangat canggih, maka diimbangi antara pembelajaran dengan menggunakan metode teknologi dengan metode yang sangat efektif dan efisien. Terus lebih interaktif. Lebih interaktif di sini itu untuk mengajar yang lebih baik itu antara siswa dan peserta didik itu saling interaktif, yang mana bisa menghasilkan suatu pembelajaran yang menarik dan inovatif. Sesekali boleh belajar di luar kelas. Belajar di luar kelas itu bisa dilakukan di dalam kelas atau di luar kelas biar tidak bosan, bisa menambah wawasan baru. Selanjutnya, untuk memberikan reward dan selalu sabar. Nah, memberikan reward dan selalu sabar di sini itu dalam mode pembelajaran yang efektif dan efisien itu bisa dilakukan dengan memberikan reward atau hadiah sebagai motivasi untuk belajar dan motivasi untuk bangkit, untuk semangat untuk mencari ilmu dengan adanya reward ya. Terus perlu adalah perhatikan bagaimana closingmu saat mengajar. Closing saat mengajar itu sangat dibutuhkan. Salah satunya adalah memberikan motivasi, saran, dan kritik
setelah melakukan mode pembelajaran saat berlangsung dengan ditutup dengan mode pembelajaran yang saat ini diakhiri. Selanjutnya terus perhatikan pahami setiap karakter murid. Setiap murid itu memiliki karakter yang berbeda-beda dan unik. Nah, bagaimana cara kita bisa memahami karakter siswa yang berbeda-beda itu untuk menjadi satu, tetapi memiliki satu kesatuan untuk memperoleh hasil dari proses belajar itu bisa menarik dan inovatif. Terus yang selanjutnya adalah perbanyak games dan humor. Nah, karena mode pembelajaran yang inovatif dan kreatif itu membutuhkan games atau humor, itu kan bisa menarik mode pembelajaran inovatif dan kreatif, maka harus diimbangi karena biar tidak jenuh dan tidak bosan dalam mode pembelajaran. Nah, selanjutnya adalah hubungkan materi yang ada dengan kehidupan sehari-hari, karena di era sekarang itu eranya milenial, maka harus menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari itu bisa sinkron, karena kemudian pembelajaran itu dilakukan dengan interaksi antara siswa dan peserta didik. Terus selanjutnya buat suasana kelas terasa berbeda, karena untuk menciptakan lingkungan belajar yang baik dan inovatif harus dilakukan suasana kelas itu berbeda biar tidak ada kata bosan dalam mengikuti proses belajar di dalam kelas. Terus memiliki rasa percaya diri yang tinggi, karena seorang pengajar yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi itu akan menjadikan proses pembelajaran di dalam kelas itu bisa nyaman dan bisa terkendali hingga bisa terjadinya tujuan pembelajaran yang sangat diinginkan. Selanjutnya, solusi jika ada siswa atau murid yang sering bolos atau tidak rajin ya. Yang pertama, lembut tapi tegas. Lembut tapi tegas di sini itu memberikan nasihat, tetapi dengan diberi bimbingan. Kalau tindakannya dilakukan dengan cara bolos atau tidak rajin itu tidak baik. Selanjutnya, lakukan pendekatan pada siswa yang suka bolos. Dengan melakukan pendekatan itu bisa dilakukan siswa untuk membuat siswa itu termotivasi untuk berangkat. Mengapa? Alasannya kenapa harus dilakukan pendekatan antara siswa dan guru. Nah, terus mengenali teman atau siswa lain. Dalam mengenali teman atau siswa lain itu bisa diperoleh dari interaksi antara siswa dengan guru atau teman dengan temannya, bisa mengetahui siswa tersebut itu bisa menjalin komunikasi atau interaksi, terus saling percaya diri, terus menjadi pendengar yang baik, terus menghubungi orang tua atau wali. Nah, apabila salah satu solusi ini bisa terjalin, maka kerjasama antara pihak sekolah, pihak wali murid dan peserta didik bisa menjalin hubungan yang mana bisa mengatasi apabila ada siswa atau murid yang bolos ataupun tidak rajin. Setelah itu kan bisa jadi beberapa solusi itu bisa diberikan pemahaman tentang manfaat belajar, terus memberikan motivasi pada siswa, apakah siswa tersebut bisa bekerja dengan baik atau tidak, karena kan sering bolos atau tidak rajin dalam sekolah, itu bisa diberikan pemahaman dan motivasi untuk belajar. Nanti hasilnya itu kembali ke diri kita sendiri, apabila kita melakukan proses belajar dengan baik, itu akan kembali ke diri kita sendiri depannya. Nah, terus ada guru dan murid kelas yang baik. Yang pertama, memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Memiliki komunikasi yang baik itu contohnya antara siswa dengan wali kelasnya itu saling bersinergi dan memberikan saling berkomunikasi, apakah ada yang harus diperbaiki ke depannya, apakah ada motivasi untuk pembelajaran ini sangat meningkat atau tidak, terus terjadi hubungan yang
timbal balik yang bisa membawa kebaikan ke dalam satu kelas. Bisa guru dan wali kelas yang baik itu yang pertama memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Memiliki komunikasi yang baik itu interaksi antara siswa dan gurunya itu terjalin dengan harmonis, ya, hingga untuk memperbaiki perubahan yang sebelumnya kurang baik menjadi lebih baik. Nah, antara siswa dengan muridnya itu terjalin komunikasi yang mana menjadi anak didiknya, yang wali kelas menjadi orang tuanya. Terus yang kedua itu memiliki dan menanamkan growth mindset, ya. Untuk menanamkan growth mindset itu mindsetnya itu dirubah untuk melakukan perbaikan untuk kedepannya bagaimana. Terus selain bertindak sebagai panutan, wali kelas juga sebagai panutan, sebagai orang tua di dalam kelas, yang mana bisa membawa perubahan ke dalam bentuk yang baik, tidak memiliki bias, terus belajar dan berkembang. Terus belajar dan berkembang di sini itu ditujukan kepada wali kelas yang mana memiliki tujuan agar bisa anak didiknya dalam satu kelasnya itu bisa berkembang dan terus belajar dalam proses pembelajaran, selalu mendengarkan dengan baik. Nah, sebagai wali kelas itu, sebagai orang tua dan peserta didik sebagai anaknya itu selalu mendengarkan dengan baik apa masukan dan kritika bagaimana cara proses untuk maju. Selanjutnya untuk menunjukkan empati setiap saat. Nah, empati setiap saat itu ada yang antara siswa dan guru itu sangat berempati untuk menjadi yang terbaik, terus bersikap sabar dan setiap waktu. Nah, bersikap sabar setiap waktu itu antara peserta didik dan guru itu selalu bersinergi untuk menjadi lebih baik. Terus mampu menyampaikan materi dengan yang menarik. Salah satunya antara siswa dan guru itu bisa menyampaikan materi dengan menarik. Selanjutnya ada solusi jika bekerja di lingkungan kerja yang toksik. Salah satu ciri-cirinya yang pertama, karyawan yang pasif dan agresif, suka mengeluh. Yang ketiga, sombong. Yang keempat, suka bergosip. Yang kelima, kinerja buruk. Yang keenam, diskriminatif. Yang ketujuh, egois. Yang kedelapan, selalu mengatakan itu bukan kerjaan saya, iri dengan kinerja karyawan yang lain, mengambil keuntungan dari kesusahan karyawan lain. Nah, itu salah satu ciri-cirinya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya diantaranya hadapi secara bersama-sama untuk menghindari ciri-ciri tersebut dengan cara untuk melepaskan stres, terus harus istirahat. Caranya mengatasi diantaranya hadapi secara bersama-sama, memiliki cara untuk menghilangkan bekerja di lingkungan toksik itu, terus bekerja dengan bersama-sama, terus hindari adanya sikap kamu, terus tidak boleh sombong, terus tidak suka gosip. Hidupnya itu yang terang-terang saja, yang mana itu bisa merubah ke dalam bekerja di lingkungan yang sehat, tidak di lingkungan yang toksik, sehingga itu merupakan motivasi untuk melakukan pengembangan kerja di lingkungan yang baik. Selanjutnya, kesimpulan, berdasarkan dari data di atas dapat dijelaskan bahwa proses belajar tidak bisa berjalan apabila seorang pendidik dan peserta didik saling bekerja sama secara tim untuk menghasilkan proses pembelajaran yang baik. Nah, itu inovatif dan kreatif, seperti hanya mempersiapkan dan merencanakan metode pembelajaran yang dapat menunjang peserta didik untuk dapat memahami materi pelajaran dengan baik dan mudah. Selain itu, terdapat peserta didik yang bisa mengalami masalah akibat adanya kegiatan sekolah menjadi kurang karena sering bolos dan tidak rajin, adalah dengan memberi nasihat
supaya agar menjadi lebih baik serta rajin dalam mengikuti proses belajar mengajar. Pada setiap lingkungan kerja itu harus dilakukan dengan senang hati dan selalu berpikiran positif tinggi. Salah satunya dengan cara dihadapi secara bersama-sama untuk terhindar dari sikap yang toksik atau kurang sehat dalam bekerja, sehingga dapat terhindar dan tidak terjebak pada lingkungan yang tidak sehat atau toksik. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.